Shalom pemirsa Unai TV. Apa kabar hari ini? Apakah ada sukacita yang dibawa setelah menjalani kegiatan sepanjang hari? Jika Anda belum merasakan sukacita, pada saat ini jangan skip video ini. Karena kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang menarik untuk kita bahas. Perkenalkan, nama saya Moses Sarjono, saya adalah mahasiswa filsafat tingkat 4, dan saya sekarang adalah sebagai moderator untuk membantu kita semua dalam belajar Alkitab. Saat ini juga saya ditemani oleh dua narasumber yang akan memperkenalkan dirinya. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Fernando Panjaitan, saya jurusan filsafat tingkat 3. Halo saudaraku, perkenalkan nama saya Edgar Sabat Adrian, mahasiswa filsafat tingkat 3. Nah, sekarang kita sudah kenal dengan narasumber kita, dan saat ini sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan ketika kami akan mendalami sekolah sahabat ini, curahan Roh Kudus menjadi bagian kami, dan banyak orang akan merasa terberkati atas firman yang Engkau berikan. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita telah sampai di pelajaran ketiga dengan judul latar belakang pembukaan. Kata yang di-highlight dari judul ini adalah in the beginning. Pernahkah Anda mendengarkan kata in the beginning dalam Alkitab? Ya, benar. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini menegaskan bahwa Allah adalah senter utama di Perjanjian Lama. Sedangkan kita juga melihat di Perjanjian Baru dimulai dengan kata in the beginning juga. Yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah center dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi, walaupun sudah jelas dikatakan seperti itu, masih banyak generasi modern ini yang memperdebatkan mengenai eksistensi Tuhan dan keilahian Yesus. Perdebatannya adalah mengatakan Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Kalau Yesus adalah manusia, maka dia bukan Allah. Memang Allah bukan manusia. Dan manusia juga bukan Allah. Tetapi bukan berarti Allah kita ini tidak bisa menjelma manusia untuk menjadi penyelamat bagi kita. Kita tidak bisa membatasi tentang kuasa Allah. Untuk itu, daripada kita berlama-lama mengenai perdebatan ini, mari kita bahas secara mendalam. Pertanyaan pertama, kita akan berikan kepada narasumber kita pertama, yaitu Saudara Edgar, yaitu siapa itu firman yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1. Terima kasih atas pertanyaannya yang begitu baik. Firman yang dimaksud dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi siapa sebenarnya firman itu? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 yang tadi sudah disinggung, berbunyi pada mulanya Allah menciptakan. Nah, di dalam kitab dibukakan bahwa yang pertama kali ada, dan kita tidak tahu itu kapan ada, itu adalah Allah. Dan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Allah itu adalah firman. Berarti firman itu adalah Allah. Nah, ini sebenarnya hanya dibolak-balik ya. Jadi firman dan Allah itu adalah satu. Nah, itulah sebabnya Yohanes menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Karena dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Mari kita lihat di dalam buku Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, Rasul Yohanes menuliskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia di bumi. Dan tentu saja di dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4 dijelaskan juga bahwa Allah ini atau firman ini adalah pencipta dari segala sesuatu. Jadi Yesus bukan berarti dia ada waktu di Perjanjian Baru. Tetapi ketika di Perjanjian Lama dituliskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan, Allah itu memiliki satu kesatuan yang kita sebut dengan Trinitas. Esa.
dalam satu kesatuan. Dan yang kita percayai adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka ini adalah satu. Jadi ketika di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah menciptakan, berarti 3 kesatuan ini atau 3 pribadi ini sudah ada semenjak sebelum bahkan bumi dijadikan. Nah, di dalam pena inspirasi, Nona White menuliskan dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman yang ke-13 berbunyi, sejak masih masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa, ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Nah, jadi Yesus adalah firman itu, dan firman itu adalah Allah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pemirsa, pada saat ini kita sudah dapat 1 poin. Firman yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Selanjutnya, kita masih kepada Saudara Edgar. Apakah benar Yesus adalah Tuhan? Dan bukankah dia adalah manusia? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat tricky ya. Dan ini yang paling bisa dibilang sangat diperdebatkan. Kok Yesus bisa disebut Tuhan? Kok Tuhan itu manusia? Nah, itulah sebabnya kita akan mempelajari bersama-sama. Mari kita lihat arti dari kata Kristus atau Mesias, yang artinya diurapi. Nah, istilah yang dipakai di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita kembali ke dalam bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Baru yang dituliskan dalam bahasa Yunani. Yang berbunyi dalam bahasa aslinya, en archei en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nah, kata yang digunakan di sana adalah firman, dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Nah, Rasul mengindikasikan bahwa logos telah menjadi manusia. Atau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dikatakan juga bahwa logos adalah suatu pribadi. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 pribadi. Tetapi mempunyai satu tujuan. Yaitu apa? Penyelamatan akan umat manusia. Nah, yang tadi. Dan logos ini mempunyai pribadinya sendiri. Dan logos ini katanya telah menjadi manusia dituliskan. Nah, berarti logos ini adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kata Yunani yang mendasari kata yang diterjemahkan, diam berarti mendirikan tenda. Nah, itu yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi yang dikatakan. Firman telah menjadi manusia dan manusia itu diam di antara kita. Arti kata diam di dalam bahasa Yunani berarti juga mendirikan tenda. Nah, ini agak menarik kalau kita berbicara soal tenda, kita akan melihat kembali ke dalam Perjanjian Lama. Di sana juga ada suatu yang berhubungan dengan pelajaran kita di kitab Yohanes ini. Di mana bahwa ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, apakah Allah segabut itu untuk menjadi manusia? Apa alasannya Allah? Kenapa dia mau menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia? Pasti ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, ternyata Allah diam di antara manusia bukan baru kali ini. Bukan baru kali ketika di masa Perjanjian Baru. Ternyata sebelumnya di masa Perjanjian Lama ketika masih zaman bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan, dikatakan bahwa Allah juga berkenan untuk diam di antara bangsanya atau diam di antara manusia. Mengapa? Karena itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Kita boleh buka Alkitab kita di dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-8. Di dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi firman ini diam di antara manusia bukan semenjak ketika Yesus turun dari sorga dan menjadi manusia. Seperti manusia pada umumnya. Tetapi apa? Tetapi ini juga menjadi kesukaan Allah. Karena dia mengasihi akan manusia, dia ingin lebih dekat. Makanya dia bilang apa? Persiapkan tempat yang kudus supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Nah,
Jadi, Yesus juga bisa disebut adalah Tuhan. Saya memiliki kesimpulan dari Trinitas ini, dan kalau kita perdebatkan Trinitas ini terus, saya rasa waktu diskusi kita nggak akan cukup. Nah, jadi saya bisa simpulkan bahwa Trinitas ini ada 3 pribadi, tetapi memiliki satu tujuan. Mengapa dia dikatakan Esa? Apa arti dari kata Esa? Satu. Tapi satu bukan satu seperti ini. Saya memiliki contoh seperti, Bapak ada sapu lidi di rumah? Ada ya? Oke. Nah, ada juga ya? Ada dong. Brother, oke, ada sapu lidi juga di rumah. Jadi, kalau kita melihat sapu lidi itu, dia disebut satu ketika semuanya itu sudah terikat di dalam. Jadi di dalam sapu lidi itu ada banyak lidi-lidi di dalam. Bisa ditangkap ya? Ada banyak lidinya di dalam. Tetapi ketika diikat pakai karet atau entah pakai apapun itu juga apakah bisa disebut 2 atau 3 sapu lidi atau tetap satu sapu lidi? Tetap satu sapu lidi. Yang artinya adalah 3 pribadi ini diikat dalam satu kesatuan. Seperti sapu lidi yang ada banyak di dalam, ketika disatukan, itu juga bisa disebut Esa. Satu, tapi bukan satu secara angka satu, tetapi memiliki pribadi atau bukan hanya satu di dalamnya, tetapi ada 3. Nah, dan yang terakhir adalah Allah bisa untuk menjadi manusia. Sebenarnya Allah bukan hanya menjadi manusia. Kalau kita perdebatkan kok Allah itu manusia, sebenarnya di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus Allah sudah menampakkan dirinya kepada manusia bukan sebagai manusia. Jangan salah, Allah bukan hanya bisa menjadi manusia. Ketika di Perjanjian Lama, dia bisa menampakkan dirinya kepada Musa seperti apa? Api yang menyala-nyala. Kita bisa lihat itu. Dan di dalam bait suci atau kemah suci yang dibangun oleh Musa, ada tempat bilik yang maha suci, di dalamnya ada tabut perjanjian dan ada hadirat Allah di dalamnya yang dipercayai yaitu Shekinah. Allah seperti apa di sana? Cahaya. Jadi jangan salah, Allah bukan hanya menjadi manusia ketika ingin dekat bersama-sama dengan manusia. Nah, terus kenapa Allah capek-capek menjadi manusia? Supaya dia bisa dekat dengan manusia dan supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kehidupan dari manusia. Itulah kasih daripada Allah kita. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, saudara-saudara sudah semakin jelas ya bahwa Yesus ini adalah Allah. Dia adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Nah, apakah saudara saat ini sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jika saudara percaya, sekarang kita akan dapati apa sih keuntungan dari mempercayai Yesus? Baik, terima kasih. Setelah kita tadi panjang lebar ya soal siapa sebenarnya Yesus ini, apakah Yesus itu Allah, mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa terjawab ya, bahwa Yesus memang Tuhan. Dan Tuhan bisa menjadi manusia. Satu hal yang kita ingat, manusia yang tidak bisa menjadi Tuhan. Nah, jadi itu jangan sampai kita salah menafsirkan. Nah, kemudian apa keuntungan jika kita percaya kepada Yesus? Kita boleh buka kembali Alkitab kita, masih dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Apa keuntungan pertama ketika kita mengikuti Tuhan? Di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Keuntungan yang pertama yang kita dapat ketika kita mempercayai akan Yesus atau kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita atau sebagai juru selamat kita, kita diberikan kuasa. Diberikan kuasa untuk apa? Membantu pekerjaannya di atas dunia. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di atas dunia? Menolong orang sakit, menolong orang yang bersusah hati, melakukan banyak mujizat, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Dia menjadi teladan kita di atas dunia ini. Kita katanya dia apa? Diberikan kuasa. Dan kepada kita juga berkenan oleh Allah untuk kita disebut sebagai anak-anak Allah. Luar biasa ya. Jadi malaikat yang kita tahu itu berbeda dengan kita. Mereka tidak disebut sebagai anak Allah.
Tetapi kita sebagai manusia yang berdosa, yang hina, katanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, kita disebut apa? Anak-anak Allah. Kemudian ada janji-janji yang lain ketika kita, atau keuntungannya lain ketika kita percaya kepada Yesus. Kita buka kitab kita dalam buku Injil Matius, pasalnya yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-29. Berbunyi demikian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan berarti kita harus berpisah dengan ayah kita harus berpisah dengan saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita, atau berpisah dengan bapak kita, atau dengan ibu kita, atau dengan anak-anak kita, atau dengan pekerjaan kita. Yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti Yesus berarti tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah hal-hal duniawi yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita ingin mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, seringkali kita dihalang-halangi oleh keluarga kita mungkin. Tapi saya yakin dan percaya, kita ketika mengikuti Yesus, pasti semuanya akan dipermudah. Dan berkat apa yang akan kita terima? Katanya, kita akan menerima kembali berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dan bukan hanya itu, kita bukan hanya memperoleh berkat yang berada di atas dunia ini, berkat kesehatan, kekuatan, kepintaran, kemakmuran, dan lain-lain, tetapi kita juga memperoleh apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan berada di atas dunia ini. Kalau hidup yang kekal di atas dunia ini cukup mengerikan ya. Tetapi hidup yang kekal dimaksudkan adalah bersama-sama dengan Yesus, berada di mana? Di dalam kerajaan sorga. Itulah keuntungan ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita dan kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Oke, baik. Terima kasih. Pelajaran yang sangat menarik kita dapatkan bahwa ada satu kata yang kita simpulkan, yaitu kita ketika mempercayai Yesus, ada namanya kasih karunia. Kita mendapat gelar anak-anak Allah. Selanjutnya kita masuk ke narasumber yang berikutnya, yaitu Saudara Fernando. Ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus. Kira-kira apa yang membedakan kedua kelompok ini walaupun mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan? Baik, terima kasih Saudara Moses yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini ya, narasumber dan juga Saudara Moses. Terkhususnya Saudara Moses, kayaknya lebih ganteng daripada kita berdua ya. Kalau kita saat ini sedang membahas kepercayaan ya, tapi saya sebagai ilustrasinya, Saudara Moses pastinya pernah mengalami rasa berpasangan, artinya maksudnya mencintai seseorang. Nah, di saat Saudara Moses mencintai seseorang, berarti Saudara Moses yakin percaya dengan pasangannya atau bagaimana? Yakin. Bagaimana Saudara Moses tahu bahwa Moses itu percaya dengan pasangannya? Apa buktinya? Dengan tindakan. Dengan tindakan. Wih, luar biasa. Moses ini berarti seorang yang setia, saudara-saudara. Jadi, pelajaran kita saat ini akan membahas tentang kepercayaan. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mari kita sama-sama membukanya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16-21, itu adalah sebuah cerita tentang Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang Farisi, ya. Dia adalah seorang Farisi dan dia adalah seorang yang mengetahui siapa itu Yesus, ya. Jadi dia berarti seorang yang mempunyai ilmu, ya. Sama seperti kita yang saat ini sedang belajar di Universitas Advent Indonesia, ya. Kita sama-sama menimba ilmu. Nah, begitu juga dengan Nikodemus. Dia seorang yang berilmu, yang mengetahui segala akan isi firman Tuhan, sehingga dia mencari Yesus itu sendiri, ya. Dan kita secara singkatnya, pada saat dia menemui Yesus,
dia percaya ya, tetapi dia belum ada tindakannya. Jadi setelah kita coba gali Nikodemus ini, ternyata setelah beberapa hari kemudian, beberapa cerita ya, atau kalau kita bahas di dalam Alkitab, Nikodemus ternyata membantu Yesus untuk melepaskan Yesus dari penghakiman ya, waktu di penyiksaan itu ya, sebelum dia di kayu salib ya. Jadi artinya adalah bahwa jika kita mempercayai, berarti ada tindakan yang akan kita lakukan. Tetapi berbeda dengan cerita Yudas. Kalau Yudas, dia percaya, dia bahkan seorang yang dekat dengan siapa? Yesus ya. Tapi tindakannya apa? Tidak ada yang menandakan bahwa dia adalah percaya dengan Yesus. Bahkan hal yang terbalik. Yudas malah membuat apa? Kekecewaan dengan apa? Dengan menjual siapa? Yesus ya. Wah, luar biasa sih orang yang ini. Jadi kita harus perlu memperhatikan ya. Inilah ciri-ciri manusia itu ya. Nah, jadi di dalam bahasa Yunani itu ada kata kerja yang bernama pisteu. Ya, pisteu ini adalah kata kerja dan dia menghasilkan satu akar yang bernama pistis. Pistis ini adalah nominal dan artinya adalah dia adalah kata benda yang menghasilkan ya. Pistis itu adalah kepercayaan, tapi kalau pisteu adalah mempercayai, ya itu ada kata kerjanya. Nah, jadi secara singkat ya bahwa orang-orang sama-sama mempercayai, ya di luar sana orang-orang banyak mempercayai Yesus, tetapi tindakannya, perbuatannya itu kita tidak tahu ya. Jadi sama seperti yang ada di dalam Yakobus 2 ayat 19. Mungkin teman-teman boleh baca, saudara Edgar boleh bantu Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Oke, terima kasih. Ya, ayat ini sangat menunjukkan bahwa percaya satu Allah saja itu baik. Tetapi ada yang lain juga. Iblis juga mempercayai Allah, ya. Tetapi dia tidak menghasilkan buah itu ya, atau perbuatannya. Sehingga iblis ya tetap berbeda dengan yang ini ya. Itu bisa kita lihat dari perbuatannya. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau kita mau melihat orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya, itu mulai dari apa? Perbuatannya. Nah, sekarang kita diajak dalam pelajaran kita, diajak sebagai orang Kristen, kita seorang yang percaya kepada Yesus, marilah kita apa? Untuk melakukan perbuatan seperti karakter Kristus ya. Sekarang ini sangat sudah mulai minimalis ya. Orang Kristen terkadang sangat sulit untuk mengeluarkan kasih Kristus ya. Tetapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa marilah kita apa? Melakukan perbuatan-perbuatan seperti Kristus supaya apa? Kita menjadi seorang yang percaya. Jadi itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pelajaran yang sangat menarik bahwa suatu kepercayaan bisa dibuktikan dengan tindakan nyata. Selanjutnya ada masalah yang sangat krusial dan ini sedang trending di dunia modern, yaitu Yesus mati di kayu salib dengan cara yang hina. Lalu mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Baik, terima kasih Saudara Moses. Ini masuk lagi dengan kepercayaan saudara-saudara ya. Yesus mati di kayu salib dengan secara yang hina. Apakah kita menghilangkan kepercayaan itu? Mari kita bahas ya secara baik-baik di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 5 ya. Yohanes 17 ayat 1 yang sampai yang ke-5. Ya. Saya tidak akan membahasnya secara satu persatu, tetapi saya akan membaca secara konteksnya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai hubungan yang erat kepada Allah Bapa. Ya, dia selalu memuliakan Bapanya yang di surga, walaupun dia saat ini sedang ada di dunia. Ya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan juga perlu ketahui bahwa pada saat Yesus mati,
dia tetap apa? Memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Kata terakhirnya? Ada yang tahu? Saudara Edgar? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Iya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya adalah dia tetap mengatakan Bapa di situ ya. Dia tetap mengingat Bapanya, memuliakan nama Bapanya. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu kita pelajari saat ini? Bahwa secara konteks, walaupun Yesus mati di kayu salib secara hina, tetapi dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dan kita sebagai umat-umat Kristiani, kita juga perlu memuliakan nama Tuhan, walaupun kita saat ini sedang menderita. Ya, kadang kita kalau mendapatkan penderitaan, kita suka mengeluh dan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita apa? Ingat kembali pelajaran ini. Bahwa marilah kita apa? Memuliakan nama Tuhan dimanapun kondisinya. Jadi itulah yang pelajaran yang dapat saya bagikan kepada Saudara Moses. Oke, baik. Terima kasih. Kita telah membahas semua pertanyaan yang krusial mengenai keilahian Yesus dan tindakan Yesus. Dan saat ini kita masuk kepada kesimpulan untuk kita bawa pulang di rumah kita masing-masing. Yaitu, sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah merupakan wujud kasih dan kerendahan hatinya. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan apa yang dia berhak gunakan. Dengan kata lain, dia melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. Dan dia menjadikan dirinya terbatas dengan menjelma menjadi manusia dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Walaupun dia sebenarnya sempurna dan melakukan segala sesuatu bisa. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia bahkan rela menjadi hamba yang hina dan mati kesakitan. Semua ini dilakukan hanya untuk saudara dan saya. Dia mati untuk kita dan saudara supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam akhir diskusi kita ini, semoga saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tetap memegang iman yang teguh bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita hormati dan percayai. Untuk itu, sebagai doa tutup, akan dibawakan oleh Saudara Fernando. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat mempelajari firman Tuhan melalui buku Yohanes. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami imani dalam kehidupan kami, sehingga kami makin bertumbuh dalam iman kami dan kami dapat semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran diskusi kita yang ketiga. Kiranya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.